Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hope Tiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan diseminasi pengalaman dan penerapan budaya positif di SDN Muncul 01. Selama menjalani masa pendidikan calon guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator hebat saya, Ibu Mutmainah, serta pengajar praktik juga yang tidak kalah hebatnya, yakni Bapak Harun Al-Rasyid. Sebelum menyaksikan diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya, berikut saya menyajikan latar belakang, tujuan, serta tolak ukur yang saya angkat di dalam rencana tindakan aksi nyata yang telah saya buat sebelumnya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah SD Muncul 01, Bapak Ibu Guru SD Muncul 01, dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Harun, dan kepada teman-teman CGP kelas A 32F yang bergabung pada kesempatan hari ini melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini teman kita, saudara kita, yaitu Ibu Hope Tiana akan menyampaikan tentang diseminasi pada siang hari ini. Namun sebelumnya nanti saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muncul 01, Ibu Siti Maslika SPD MM, yang saya hormati Bapak Waka Kesiswaan Bapak Petrus Purwati, dan yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum Ibu Riko Isriatun, dan Bapak Ibu Guru seluruh karyawan SD Muncul 01. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul pada acara ini, dan kepada yang terhormat Bapak Pengajar Praktik yang terhormat Bapak Harun, dan teman-teman semuanya CGP kelas A 32F yang bergabung pada berujung pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama Ibu Tiana dalam kegiatan penyebaran informasi yang telah diperoleh kepada orang lain, dan orang lain pun akan memanfaatkan informasi tersebut. Baiklah, susunan acara pada kegiatan ini saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua bacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat sambutan Kepala Sekolah SD Muncul 01. Acara kelima penyampaian materi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Tiana Tahunan, dan yang keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang ketujuh doa penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan diseminasi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Teti dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun hingga selesainya nanti. Untuk itu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga doa kita pada siang hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hope Tetiana. Kepada seluruh Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu Guru secara keseluruhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masrika SPDMN. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di ruang guru dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif oleh Miss Hope Tetiana. Yang saya hormati Bapak Petrus Purwadi, Bapak Kesesaan, Ibu Hope Tetiana sebagai CGP Angkatan 7, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Munjul 1 yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Harun, pengajar praktek, dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami atas nama SD Modul 1 mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya bagi CGP yang nantinya akan menyampaikan praktek baiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Untuk itu, mohon Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini membuat catatan kecil nanti apa yang disampaikan oleh CGP ini, CGP Miss Teti, apa yang disampaikan, dan supaya kita tidak lupa, dan nanti saya mohon untuk disampaikan juga kepada anak didik kita. Semoga imbas yang baik, praktek baik ini bisa diterapkan di mana saja. Walaupun kelas berikutnya misalnya
kan belum kurikulum merdeka. Semuanya kurikulum 13 maupun merdeka sama dalam praktek pembelajarannya. Mohon Bapak Ibu, ayo kita sama-sama simak, sama-sama dengarkan dengan seksama apa yang nanti disampaikan oleh Miss Hope adalah merupakan ilmu bagi kita semua, apalagi yang calon angkatan berikutnya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya, sebelum itu saya akan jalan mundur satu. Mundur satu. Mundur satu. Keren. Terima kasih. Ini kita semua yang anak-anak juga Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja mungkin saya sampaikan. Semangat untuk para JGP, semangat terus dan selalu memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Semoga sekolah kita tetap terus berjalan, semuanya maju, semuanya berprestasi dan bisa dicontoh, diimbaskan ke teman-teman yang lainnya. Dan kita saling kerjasama, saling membantu. Dengan adanya CGP ini mudah-mudahan nanti akan datang lagi CGP yang lain di tahun yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Unjul 01 yang telah menyampaikan sedikit uraian dan nasihat bagi kita semuanya. Semangat untuk Ibu Kobe, terus semangat dan juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan cita-citanya senantiasa tercapai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyampaian materi aksi nyata budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kobe Tetiana, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Narsiatun atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Unjul 01 Ibu Siti Maslika SPD MM. Yang saya hormati Ibu Riko Isriatun selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Petrus Puwadi selaku Wakil Kesiswaan, Wakil Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati pengajar praktik saya Bapak Harun Al-Rasid yang sudah hadir bersama kita di sini, lalu rekan-rekan dari kelas A732F serta Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung bersama kita di sini. Selamat siang semuanya. Siang. Good afternoon everybody. Good afternoon, Miss. How are you? Itu menjadi tren sapaan di Unjul 1 ya jadinya. Oke, baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di siang hari ini yang udaranya cukup sejuk ya, cukup sejuk. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Adapun diseminasi ini dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan tugas dari modul 1.4 sebagai seorang calon guru penggerak di angkatan 7. Dan ini semua bisa terwujud karena dukungan dan support dari terutama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan sejawat semuanya, sehingga hari ini saya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, waktu yang Ibu sempatkan untuk join, untuk bergabung dalam diseminasi kali ini. Baik, kita akan melangkah ke slide pertama terlebih dahulu ya. Sekarang kita mulai nih, apa sih budaya positif itu? Bapak Ibu kira-kira kalau yang ada di gambaran di kepala Bapak Ibu, kalau budaya positif itu seperti apa ya? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, apa tuh? Contohnya? Berolahraga, tepat waktu, disiplin, sopan santun. Nah itu ya, itu gambaran
Wah, di kepala kita kalau misalnya kita bicara tentang budaya positif. Maaf ya, agak noise ya. Baik, ganti posisi dulu ya Bapak Ibu ya, intermezzo. Anggap aja ini ada sedikit kendala teknis, tapi yang memang namanya hidup pasti ada tantangannya ya. Dan kita harus bisa menyikapinya. Baik, jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu inti dari budaya positifnya ya. Lalu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira ini menurut Bapak Ibu, lingkungan yang aman itu lingkungan yang seperti apa ya Bapak Ibu? Lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, seperti apa sih kalau di gambaran Bapak Ibu lingkungan aman dan nyaman itu yang seperti apa? Bersih, terus rapi, and then enak untuk ditempati, seperti itu ya? Ya, oke. Itu gambaran lingkungan aman ya, lingkungan aman dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya, nah, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah budaya merupakan norma, nilai, keyakinan, ritual, gagasan, tindakan, dan karya sebagai hasil belajar. Lalu yang kedua, perubahan budaya mencakup proses pengembangan norma, nilai, keyakinan, dan tradisi sekolah. Poin yang ketiga, sekolah memerlukan pemimpin yang inspiratif dan inovatif dalam mengembangkan perubahan perilaku melalui proses belajar. Dan poin keempat, mengembangkan budaya sekolah memerlukan ketekunan, keharmonisan dan perjuangan ya. Emang nggak mudah ya, namanya untuk menerapkan budaya positif itu tidak mudah, perlu perjuangan. Yang terakhir adalah efektivitas perubahan budaya sekolah dapat terwujud dengan mengembangkan sebagai organisasi pembelajar. Ya, jadi ini adalah 5 poin prinsip pengembangan budaya positif di sekolah. Salah satunya tidak tercapai, mungkin budaya positif itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal, seperti itu ya. Baik, di dalam konsep inti budaya positif itu ada 7 poin nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah terkait dengan disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Perubahan paradigma belajar ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi model pembelajarannya kita itu harus berdiferensiasi, dimaksudkan dengan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Jadi tidak monoton seperti itu. Lihat murid kita nih kira-kira di rentang usia yang mana nih? Apakah dia sudah masuk ke usia remaja atau anak-anak? Penanganannya tentunya berbeda seperti itu ya. Lalu hasil akhir dari pembelajaran dengan paradigma baru ini sendiri nantinya diharapkan akan terwujudlah profil pelajar Pancasila yang seperti Bapak Ibu sudah ketahui. Apa saja itu? Ada 6 ya. Apa saja profil pelajar Pancasilanya? Yang pertama berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, terus bernalar kritis dan kreatif ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sendiri nih di antara 6 poin itu yang paling menonjol dan paling kuat yang harus diwujudkan dalam waktu dekat ini poin yang mana ya? Menjadi tantangan dalam mewujudkan paradigma baru ini. Poin yang mana? Gotong royong. Kalau di Bu Eko katanya yang paling berat itu poin gotong royong. Kalau Bapak Ibu yang lain?
mandiri, sulit membuat anak-anak menjadi karakter yang mandiri ya. Kalau yang lain kreatif ya. Memang kadang-kadang anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang kreatif dan bernalar kritis itu perlu tantangan ya. Kalau saya sendiri merasakan di poin bernalar kritis dan kreatif itu butuh tantangan yang luar biasa untuk menjadikan anak-anak itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila poin tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kalau sebelum kita melangkah ke arti kontrol menurut Dr. William Glasser, kalau Bapak Ibu sendiri kalau ada kata kontrol itu yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Pengecekan, pengendalian, apa lagi? Pengawasan. Nah, seperti itu ya. Baik, ternyata di dalam teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama adalah miskonsepsi, sebentar. Miskonsepsi Bapak Ibu paham tidak miskonsepsi? Kesalahpahaman. Oke. Jadi ada kesalahpahaman terkait dengan makna kontrol ini sendiri ya. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tuh nggak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi harus ada izin dari murid untuk dilakukan kontrol, ya. Lalu saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini miskonsepsi atau kesalahpemahaman yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu punya hak untuk mengatakan tidak. Ya, itu miskonsepsi yang pertama. Tapi karena dia mengizinkan untuk dikontrol, ya, akhirnya hal itu bisa terjadi. Seperti itu. Itu miskonsepsi yang pertama. Nah, lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, ya. Jadi kesalahpemahaman yang kedua adalah kita berpendapat kalau penguatan positif yang kita berikan itu akan sangat bermanfaat dan efektif buat si murid, ya. Padahal itu menjadi satu kesalahpemahaman yang kedua. Karena apa? Nantinya itu murid akan menjadi tergantung pada pendapat guru. Ya. Akan tergantung dengan pendapat guru. Semuanya menurut pendapat guru. Akhirnya dia kemampuan bernalar kritisnya juga tidak jalan, ya. Karena akhirnya dia apa-apa minta persetujuan dari guru dulu untuk bertindak, ya. Seperti itu. Lalu untuk poin miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, ya. Jadi poin yang ketiga, ada yang salah nih katanya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kan kita berpikir, ya, kalau kita misalnya ngasih kritik sama anak itu pasti akan membuat anak itu punya karakter yang kuat, ya. Tapi tidak selamanya itu menjadi hal yang baik. Ya, itu menjadi kesalahpemahaman yang ketiga. Ternyata, ya. Baik. Poin yang keempat, miskonsepsi
adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini teori kontrol keempat tanpa kita sadari sebenarnya sering kita lakukan ya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi mungkin intinya seperti ini. Kadang orang dewasa itu kan menganggap dirinya udah lebih paham ya, sudah memiliki asam garam dalam hidup gitu. Jadi dia lebih cenderung untuk memberikan kontrol berlebih kepada murid atau kepada anak. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Jadi tadi ada 4 miskonsepsi terkait dengan teori kontrol yang perlu kita hindari dalam melakukan aktivitas kegiatan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, next point. Nah, selama ini kan kita tahunya tentang stimulus respon ya. Stimulus respon. Pernah dengar stimulus respon? Stimulus itu apa? Rangsangan. Respon? Tanggapan. Nah, kalau stimulus respon berarti kan ada kegiatan dirangsang dulu dalam artian positif ya. Lalu ada kegiatan dirangsang dulu, baru nanti ada responnya. Nah, yang diharapkan setelah ini adalah Bapak Ibu semua bisa bergeser dari kegiatan stimulus respon ini menjadi ke arah teori kontrol yang dicantumkan oleh tadi William Glasser. Seperti itu. Terus bagaimana tahapannya ya? Ada kutipan dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kalau mau kemajuannya sedikit nih katanya, kalau mau kemajuannya sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi cukup rubah sikapnya, ya. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau namanya kerangka berarti apa sih Bapak Ibu? Dasarnya ya. Kita harus ubah dasarnya ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia ya. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Terus ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Jadi jangan hanya mengandalkan perubahan sikap. Ya. Karena kalau perubahan sikap hanya sedikit ya perubahannya. Seperti itu. Baik. Masih bersama saya Bapak Ibu? Aduh, seneng deh kalau masih semangat. Ya. Aku ngitung 1, 2, 3 ya. Aku ngitung 1, 2, 3. Bapak Ibu 4, 5, 6. Ya. Aku lanjutin presentasi. Bapak Ibu guru yang cantik dengerin ya. Nyambung gak tuh presentasinya? Nyambung dong, nyambung. Lanjut. Ya. Back to the topic. Ya Ibu. Ya, back to the topic. Ya, itu tadi nyatanya pantun Pak Igir. Ya, oke, lanjut. Pantun modern. A B A C jadi. A B A C harusnya A B A B ya, ini A B A C. Oke, nah ini tadi terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol tadi yang disinggung. Nah, kalau di stimulus respon itu kalau melihat suatu realitas itu anggapannya sama. Nah, kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda, ya. Kalau di stimulus respon semua orang melihatnya hal yang sama. Sedangkan di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Next point, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu pandangan yang sering kita lakukan ya secara tidak sadar ya Bapak Ibu ya. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita udah skopnya bicara tentang dunia ya. Lalu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus cross check dulu nih, ada nih tujuannya dia. Nanti kita bahas lebih lanjut di kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Lain. Next, stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon ya. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ingat tadi kalau orang lain mengontrol kita, itu sebenarnya hanya ilusi aja, hanya ilusi ya. Jadi itu salah pemahaman. Kita mempunyai hak untuk mengontrol diri kita sendiri untuk mengatakan ya dan mengatakan tidak, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Itu menurut stimulus respon ya. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Poin yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi semuanya diuntungkan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Win-win solution. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan ya. Pepatahnya apa tuh Pak? Pak Haji, pepatahnya apa? Kalah menjadi abu, menang menjadi arak. ya, itu kalau teori stimulus respon. Tapi itu mesti kita hindari itu pepatah yang itu. Kita harus sama-sama mendapatkan kemenangan dalam semua sisi ya. Untuk semua orang harus menang ya. Win-win solution. Nah, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kita punya materi ada berapa ya? 7. Nah ini baru 2. Baru 2 ya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada disiplin positif ya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar ya. Kata disiplin juga berasal dari asal kata yang sama dengan disciple atau discipleship yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira kalau motivasi intrinsik sudah bisa dipahami seperti apa dari dalam. Jadi motivasinya itu muncul dari dalam ya. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan motivasinya ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi intinya disiplin positif itu dilakukan supaya mendapatkan apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang sudah pernah Bapak Ibu dengar? Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu merupakan fondasi bagi kita untuk berperilaku. Namanya fondasi berarti diapain Bapak Ibu? Di mana itu fondasi? Iya, dasar. Gak mungkin kalau fondasi langsung ke atas, kecuali mau ditingkat ya ke atas pakai fondasi lagi, ya kan? Oke, lanjut. Iya. Baik, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Nah kalau kita di sekolah biasanya menggunakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi ya. Ada nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Lalu ada juga nih nilai kebajikan yang disampaikan oleh IBO
Ya, sikap murid yang diharapkan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada lagi nilai kebajikan, 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Ya, ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Next lagi, ada yang namanya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Nah, ini juga ternyata rasa humor itu menjadi petunjuk hidup ya, bagian dari petunjuk hidup. Berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Lalu ada lagi nilai kebajikan dari The 7 Essential Virtues, Building Moral Intelligence ya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, yang terakhir ada nilai kebajikan dari The Virtues Project, mulai dari peduli, keterus-terangan, sampai dengan pengertian. Jadi itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi ya yang sudah dirangkum dan dipilih dan disampaikan pada hari ini. Dan tentunya kita di dalam institusi sekolah kita, nilai kebajikan yang kita pakai yang mana berarti Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bergerak ke poin ketiga. Tadi ada berapa materinya Bapak Ibu? 7. Oke, sekarang ketiga ya. Oke. Terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah, yang ini Dalian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, jadi tingkat paling bawah ya, dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka ini melakukannya karena menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini sifatnya masih eksternal. Eksternal itu maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, saya punya satu video ilustrasi terkait ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengikuti upacara bendera. Siapkan atribut kalian, dasi dan topinya lengkap semuanya ya. Oke, silakan. Loh, Rizik, dasi sama topinya mana? Kok lupa? Kan sekarang upacara, harus lengkap dong dengan topinya dan dasi. Kamu sekarang skor jam 10 kali. Jadi ini yang pertama video ilustrasinya. Anak itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Ya. Sebenarnya dia itu nantinya kalau misalnya sudah tidak melakukan lagi, dia itu tujuannya supaya tidak terkena hukuman skor jam lagi dari gurunya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti dia kalau misalnya pakai atribut lengkap, harapannya supaya tidak dihukum. Ya. Sama kayak misalnya kalau upacara bendera, dia nggak datang terlambat supaya tidak baris di depan. Jadi motivasi dari dalam diri dia itu belum ada. Jadi sementara dia masih motivasi eksternal untuk menghindari hukuman ya. Yang kedua, berikutnya adalah motivasi perilaku manusianya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan.
motivasi ini juga bersifat eksternal, ya. Jadi saya juga punya satu ilustrasi untuk ini. Pak Adit mungkin bisa, atau Pak Irfan bisa kalau bantu biar nggak feedback. Soalnya kalau langsung dikencengin feedback. Baik anak-anak, tadi telah kita pelajari tentang ASEAN. Nah, untuk mengingat kembali materi yang telah kita pelajari, Miss punya beberapa pertanyaan nih. Oke, silakan kalian jawab ya. Pertanyaan pertama, tanggal berapakah ASEAN didirikan? Ayo, siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Miss punya satu pulpen bagi yang bisa menjawab. Silakan tunjuk tangan. Ayo, ya Hanif. 8 Agustus 1967. 8 Agustus 1967. Tepuk tangan dulu untuk Hanif. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Masih ada pulpen satu nih. Siapakah nama perwakilan Indonesia pada Deklarasi Bangkok ASEAN? Ya, rahasia. Ada Malik, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih semuanya. Itu Jangan lupa gambaran, dipelajari lagi materinya di rumah ya. Oke. Jadi itu gambaran motivasi yang kedua ya. Jadi dia berharap mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak itu menjawab pertanyaan karena mengharapkan dapat hadiah dari gurunya. Termasuk misalnya dapat bintang kah, dapat pulpen kah, dapat kue kah dari gurunya, dapat snack kah ya. Kalau misalnya tadinya awalnya dikasih pertanyaan tanpa ada iming-iming hadiah kan pada ragu-ragu jawabnya tuh. Ayo siapa yang mau jawab gitu kan? Diem aja. Tapi pas udah dibilangin, ini Miss punya pulpen nih sebagai hadiah kalau kalian bisa jawab, nah langsung mereka berebutan untuk menjawab. Cek. Pada saat ada rewardnya, mereka berebutan untuk menjawab. Seperti itu ya. Baik, poin yang berikutnya. Nah, motivasi perilaku manusia yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi harapannya anak-anak itu nantinya mempunyai motivasi dari motivasi internal, bukan eksternal. Apa itu motivasi internal, Bapak Ibu? Motivasi dari dalam dirinya. Saya punya, kita lanjutkan dulu ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah akrab dengan kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kira-kira kalau yang belum pernah Bapak Ibu dengar yang mana? Restitusi ya. Oke. Jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya sebagai penerima hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu sendiri bisa berupa hukuman fisik atau psikis, dan murid disakiti secara perbuatan ataupun dengan kata-kata. Ya, itu hukuman. Jadi sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba ya. Lanjut. Nah, kalau konsekuensi bersifat terencana ya. Terencana dan telah disepakati sebelumnya dengan anak-anak. Contoh ya,
Misalnya jika tidak memakai atribut lengkap, ya konsekuensinya nanti kamu akan mengikuti upacara di barisan tertentu seperti itu. Itu konsekuensi. Jadi udah ada kesepakatannya sebelumnya ya, sudah dibicarakan dengan siswa sebelumnya. Nah, kalau untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu harapannya mereka sudah mencari solusi dari tindakan yang mereka lakukan. Nanti akan kita perdalam di poin ke-6 dan ke-7 ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Bapak Ibu. Nah kira-kira kalau ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman ya, oke, good. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena ada akibat dari tindakan yang dia lakukan ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman ya. Oke, lanjut. Nah, saya punya satu gambaran lagi nih untuk kita pecahkan bersama-sama ya. Contohnya nih, Ibu Alia, guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Alia sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Alia berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, dia ngandelin stiker bintang nih. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Alia akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu nanti dapat bintang dari Bu Alia ya, katanya gitu. Nah intinya nih yang akan jadi pertanyaan, kira-kira ada nggak cara lain yang menurut Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak yang kelas 2 bisa bersedia antri untuk masuk kelas? Ada yang mau memberi pendapat? Ada caranya? Biar anak-anak bisa berdiri antri? Mohon maaf, ini ada yang masuk. Pengalaman Bapak Ibu kalau misalnya kelas 1, kelas 2 untuk masuk ke kelas seperti apa? Bisa sharing pengalaman? Biar bisa antri anak-anaknya? Berbaris, terus apa lagi? Berdasarkan absen. Iya, bisa seperti itu ya. Nanti dari pembiasaan seperti itu akhirnya mereka sudah terbiasa dan menjadi budaya positif di kelas mereka masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita bergeser ke poin ke-4. Berarti berapa lagi Bapak Ibu? 3. Ini kita akan berkenalan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu intinya ada 5 ya. Semua kita pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan ya. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kaitannya fisiologis dan biologis ya. Next, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, love and belonging. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok ya.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kayak misalnya kita di sekolah ini juga, kita juga harus ada merasa apa? Butuh rasa kasih sayang dan diterima. Enak nggak Bu kalau misalnya kita kayak diabaikan, kalau misalnya di satu komunitas dicuekin katanya kalau misalnya, enak nggak? Nah, jadi kebutuhan diterima itu ternyata adalah bagian dari kebutuhan dasar ya. Wajar nggak ini? Wajar. Ada yang merasa tidak diterima di sini? Enggak lah, karena kita ini guru-gurunya semuanya sangat menjunjung tinggi yang namanya kolaborasi dan penerimaan terhadap satu dengan yang lain. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu kalau masing-masing kita itu punya kebutuhan dasar untuk penguasaan. Masih dalam tahap yang wajar. Tapi kalau misalnya terlalu mendominasi itu tidak boleh. Segala sesuatu tidak boleh berlebih. Masih dalam skopnya. Jadi wajar kalau misalnya Bapak Ibu memiliki hasrat untuk menunjukkan prestasi Bapak Ibu kepada rekan yang lain, silakan. Karena itu ternyata adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya. Cuma mungkin skopnya atau caranya harus lebih apa? Santun ya. Lebih baik dalam penyampaiannya. Oke, lanjut. Poin yang keempat adalah Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini bagian dari bukan hanya anak-anak sebenarnya ya, manusia dewasa juga senang dengan hal-hal yang baru dan banyak gerak ya. Kadang kan kita juga kalau duduk aja mau nonton kan bete ya Bu Bapak Ibu ya. Benar nggak? Bosan nggak? Jadi kita perlu gerak nggak? Perlu. Kata Miss Nati berdiri. Nah, duduk. Nah kan nggak konsen. Belum kan disuruh. Oke. Kata Miss Nati duduk. Masih lanjut ya Bapak Ibu? Oke dong. Sampai jam 4 ya. Oke. Lanjut. Poin yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Ini lagunya Pak Haji banget ya. Hidup tanpa kenikmatan apapun rasanya hampa ya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan ya. Jadi bukan hanya orang dewasa aja ya, anak-anak juga perlu kesenangan. Karena memang itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita ada apa aja Bapak Ibu? Kesenangan, love and belonging, power, kebebasan, penguasaan, apalagi tadi? Kasih sayang ya. Oke, lanjut. Bertahan hidup, ya betul. Nah, sekarang lanjut ke poin ke 5. Kita kenalan dengan namanya posisi kontrol restitusi. Nanti saya minta bantuan Pak Irfan untuk ini ya, soalnya.
Di posisi kontrol restitusi masih dalam bukunya si Diane Bosen ya. Dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif? Sudah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Ya. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Ada berapa jadinya posisi kontrolnya? Kita bergerak yang pertama ya. Ada posisi kontrol penghukum. Nih, cirinya guru menghardik-hardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir-nyindir murid gitu ya. Guru akan mengeluarkan kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah begitu ya. Iya, hadiahnya hukuman fisik. Hasil dari tindakan ini murid akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Dampaknya murid akan melakukan tindakannya berulang kali dan perilakunya akan menjadi lebih agresif. Ya. Kalau kita hukum ternyata lebih agresif orangnya nanti. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Nah ini gambaran pelaksanaannya ya. Nih, gurunya ceritanya sebagai seorang penghukum. Tania, kamu sini dulu. Itu apa di tangannya? Jajanan. Masa jajanan kamu sembunyiin di belakang? Coba Miss lihat tangan kamu taruh di meja. Nah, satu lagi. Coba itu di pangkuan kamu apa? Nah, coba ditaruh di atas. Kamu kan udah dibilang nggak boleh bawa HP ke sekolah. Miss, maaf tadi saya mau main HP Miss di sekolah. Loh, kok lu main HP di sekolah? Kamu harus patuhi aturan sekolah. Oke, ini posisi kontrol penghukum. Jadi tekanannya, kamu kalau nggak mematuhi peraturan sekolah, saya akan hukum kamu ya. Saya suruh panggil orang tuanya, kamu bersihin toilet. Mungkin masih ada yang bersihin toilet, Bapak Ibu nggak ada ya. Guru-guru muncul mah hebat semuanya ya. Oke, ilustrasi yang kedua nih nanti ya. Nah, untuk posisi kontrol restitusi pembuat rasa bersalah ya. Guru berceramah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam terus menyindir murid. Guru akan mengeluarkan kalimat, kamu tuh telah mengecewakan bapak atau ibu guru katanya. Hasil dari tindakan ini murid akan menyembunyikan dan menyangkal kesalahannya serta berbohong. Dampaknya murid akan rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri dan merasa dirinya tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mulai meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Jadi kata kuncinya, Bapak, kamu tuh udah bikin bapak ibu kecewa gitu ya. Nah ilustrasinya seperti ini. Tania, sini dulu sebentar nak. Duduk sini dulu. Apa yang kamu pegang di tangan? Jajanan. Coba Miss lihat. Itu yang di pangkuan apa? Ya kan udah dibilangin sudah berapa kali ya, kalau ke sekolah itu tidak boleh bawa handphone. Ya kan, Miss benar-benar kecewa sama tindakan kamu kali ini Tania. Ya Miss, saya minta maaf. Saya tidak punya uang lagi. Ya, jadi gini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kasusnya yang diangkat itu sama? Supaya terlihat perbedaan penanganannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya penghukum nih kata-kata yang dilontarkan seperti ini. Kalau pembuat rasa bersalah seperti ini. Jadi kata kuncinya kalau rasa bersalah tadi apa kata-katanya? Bapak Ibu kecewa sama tindakan kamu gitu ya. Ya. Iya, yang selanjutnya ada posisi kontrol teman. Guru cenderung membuat alasan untuk muridnya. Guru akan mengeluarkan kalimat, lakukannya untuk ibu ya, lakukan demi ibu gitu. Lakukan demi bapak.
Nanti ibu bantu deh, nanti bapak guru bantu deh, ya, untuk bereskan. Hasil dari tindakan ini murid akan ketergantungan dengan gurunya. Dampaknya murid menjadi tidak mandiri dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mulai meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang poin ketiga. Ada ilustrasinya pula ya Bapak Ibu, masih dengan yang sama. Tania, Iya, Miss. sini sebentar. Duduk sini nak. Itu apa ini tangannya? Permen, Miss. Permen. Coba misalnya tangannya ke atas sih. Yang di pangkuan tadi apa? Handphone, Miss. Kan peraturannya nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Iya, Miss. Saya lupa. Saya malah bawa handphone. Nah, kan bantu Miss dong untuk menerapkan peraturannya. Demi Miss, ya? Iya, Miss. Bener? Bisa, Miss. Benar. Oke. Dalam ilustrasi yang berikutnya adalah ada kata kunci untuk yang teman. Tadi yang gimana? Iya, bantu Miss dong ya. Demi Miss ya gitu. Demi Bapak, demi Ibu seperti itu. Itu kata kuncinya ya untuk yang posisi kontrol teman ya. Selanjutnya ada posisi kontrol institusi, posisi kontrol pemantau ya. Guru cenderung menghitung dan mengukur. Guru akan mengeluarkan kalimat apa peraturannya, apa konsekuensinya, seperti itu. Hasil dari tindakan ini murid akan menyelesaikan bila diawasi ya. Dampaknya murid akan menitik beratkan dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dan peraturan sudah mulai di dalam dunia berkualitas ya. Kita akan saksikan lagi ilustrasinya. Tania, sini sebentar nak. Sini sebentar. Duduk sini dulu deh. Apa yang kamu pegang di tangan? Permen, Miss. Coba tangannya dikatasin. Yang di pangkuan tadi apa? Handphone, Miss. Nah, kan kamu udah tahu peraturan di sekolah apa? Apa peraturannya? Sudah pernah ke sekolah. Nah, sekarang kamu bawa handphone ke sekolah. Konsekuensinya apa? Orang tuanya bisa dipanggil ke sekolah. Oke, di posisi kontrol pemantau, guru akan cenderung berkata seperti apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menelaah nih Bapak Ibu sekarang posisinya ada di mana, posisi kontrol yang mana ya. Dan yang terakhir ada posisi kontrol institusi, yakni posisi kontrol manajer. Guru akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, mengeluarkan kalimat apa sih yang telah kita yakini ya. Apakah kamu meyakininya? Bagaimana kamu memperbaikinya? Bagaimana kamu perbaikinya? Hasil dari tindakan ini murid akan kuat karakter dan wataknya. Dampaknya murid akan mengevaluasi diri bagaimana untuk menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Ya, jadi dalam posisi kontrol manajer itu guru sebelum bertindak nanti akan ada tahapannya terlebih dahulu. Pertanyaannya mengacu kepada apa yang telah diyakini sebelumnya. Di dalam kelas itu sudah dibuat, keyakinan kelasnya sudah ada. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di dalam poin keyakinan kelas. Nanti saya akan sampaikan ya. Jadi kalau setelah Bapak Ibu lihat nih ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ini sekarang ini ada di posisi mana nih? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah? Teman? Pemantau atau manajer? Saat ini jujur Bapak Ibu. Cenderung kita banyakkan ke posisi teman ya. Kalau kelas 5 dan 6 biasanya banyaknya ke teman ya. Teman dan pemantau. Tapi harapannya nanti setelah berjalannya waktu, perlahan kita bisa mendapat posisi manajer. Posisi kontrol manajer, bukan manajer pabrik Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi adalah posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu. Jadi anak itu sebelumnya dilakukan penstabilan identitas terlebih dahulu, baru dilakukan ajukan pertanyaan ya. Nah, dari tadi kita sudah menyinggung tentang keyakinan kelas nih. Apa sih keyakinan kelas ya?
Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan tadi sudah dibahas sedikit ya. Nilai kebajikan itu sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menentukan visi misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa nih membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Gimana sih cara membuatnya? Ini tahapan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang satu, poin pertama, buat daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah tinjau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut ya. Tunggu. Ya. Ya. Iya, ya. Jadi semua anggota kelasnya itu menandatangani, ya, termasuk guru dan semua warga muridnya. Lalu keyakinan sekolah atau kelas dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Ya, nah ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Kebetulan sudah saya upload juga di YouTube nih ya. Tinggal di like dulu ya Bapak Ibu. Like and subscribe. Bapak minta tolong Pak. Good morning class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Thank you for asking. Gimana liburan kalian kemarin? Ada yang pergi ke luar kota? Tidak. Baik, gini nak. Di awal semester 2 ini kita akan membuat keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas ini diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan kalian dalam belajar serta membuat kalian juga nyaman dalam belajar. Bisa ya? Baik, misalkan bagikan masing-masing satu kertas dan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan di dalam kelas kita, dan jangan lupa tuliskan nama kalian di dalam kertas ini juga. Setelah kalian tuliskan, nanti kalian tempelkan di depan kelas ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak. Oke, baik. Kalau gitu misalkan bagikan. Ada yang belum dapat? Ada lagi yang belum dapat? Ya. Ya, oke, finish student? Thank you, finish. Kalau sudah selesai, maju satu-satu untuk kita tempelkan di depan terlebih dahulu. Silakan. Ayo, dari Gali, please. Yang berikutnya, Haikal. Jadi masing-masing anak itu memberikan pendapatnya. Ini adalah curah pendapat yang pertama ya, ditempelkan di papan di depan ya. Selanjutnya, Jadi kalau ada 32 anak, berarti ada 32 kertas ya Pak Ibu. berikutnya, ya. Sudah semua? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat, kita buat bersama-sama. Dan untuk memastikannya, Miss minta bantuan kepada kita untuk membacanya terlebih dahulu. Siti, tolong bantu Miss untuk membaca. Menjalankan piket kelas dengan baik, menjalankan literasi dengan baik dan benar, menjalankan piket dengan baik dan benar, dan di sekolah,
Memakai aksesoris sekolah dengan lengkap. Saling toleransi. Datang tepat waktu, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Oke, thank you Siti. Now, Miss minta bantuan berikutnya dari Rafiq. Silakan. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal, berbicara yang baik dan benar, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih Siti, Rafiq dan semua anggota kelas 6C. Selanjutnya, dari sekian banyaknya keyakinan kelas yang telah kita buat, kan banyak yang sama ya? Kita akan tarik bersama-sama kesimpulannya, keyakinan kelas yang mana yang harus kita terapkan di kelas kita nih. Oke, student. Kita sudah membentuk keyakinan kelas dan di tahap ini kita semua akan bersama-sama menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ya. Misalkan awal ditandatangan berikutnya langsung ke pengurus kelas dan semua warga kelas 6C. Bisa dipahami? Ya. Guru kelas 6C. Oke, lanjut. Silakan. Berikutnya wakil sekretaris dilanjutkan nanti dengan warga 6C berikutnya. Silakan next. Baik, itu adalah prosedur membuat keyakinan kelas ya, Ibu. Sampai di sini poin ke-6 tentang keyakinan kelas ya. Selanjutnya kita akan bergerak ke poin yang ke-7. Mohon izin Bapak untuk di-adjust dulu suaranya. Kita akan masuk ke segitiga restitusi ya. Masih dengan Diane Bossein, dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi ya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan ya. Jadi 3 tindakan ini adalah yang dilakukan oleh posisi kontrol manager. Posisi kontrol apa tadi Bapak Ibu? Manager. Apa tindakannya? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Cek. Nah, oke. Pertama itu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti bahasanya seperti itu ya, semua pasti punya kesalahan ya nak ya, kayak gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu ya. Itu menstabilkan dulu dia identitas dia sebagai seorang siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pastinya punya alasan ya untuk melakukan itu, kenapa? Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus kamu kan paham ya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya nak. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bahasa-bahasa dalam usaha menjadi seorang manajer. Mau tidak Bapak Ibu menjadi seorang posisi manajer? Posisi control manager? Mau, iya, good lah. Lanjut. Nah, ini penerapan segitiga restitusinya. Mohon izin untuk di-share kembali ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Tania sehat. Sehat. Ini tadi Miss dapat info dari guru piket. Katanya Tania saat upacara tidak menggunakan seragam yang lengkap. Apakah benar demikian? Benar, Miss. Kenapa bisa seperti itu? Saya takut terlambat, jadi topi dan dasi saya tertinggal. Oke, memang kalau data
ke sekolah tepat waktu itu keharusan ya. Tapi Tania ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Ingat. Apa itu bunyinya? Siswa harus berpakaian lengkap sesuai jadwal. Oke. Terus kira-kira gimana caranya Tania untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bangun tepat awal supaya tidak terlambat Miss, dan saya akan menyiapkan perlengkapan lebih awal. Oke, good. Senang Miss dengarnya. Kira-kira nanti ke depannya masih ada masalah seperti ini lagi nggak? Tidak Miss. Nah, jadi itu Oke, adalah baik. Janji itu sudah Oke, itu bagus, adalah tapi lakukan gambaran dengan sungguh-sungguh ya, Nak, ya. sebagai restitusi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Siang-siang pergi ke kota, kaget kan? Kaget kan Bapak Ibu? Kaget, biar balik lagi. Siang-siang pergi ke kota. Ya, nggak ada yang nyaur. Ulang ya, biar kompak. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Danke everybody. Terakhir. Lebih ya Pak ya, sabar, udah lapar ya Pak. Baik, dari sekian lama yang kita dengarkan bersama-sama, saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu, silakan yang selama ini mendengarkan dari keterangan dari Seti ini bisa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bu Hope. Dipersilakan. Ya, baik. Pak Irfan dulu apa Pak Haji dulu nih, sama-sama gantengnya. Ya, sweet. Iya. Ini nih saking semangatnya. Dia ingin bertanya ya, ingin lebih jelasnya. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Nam atas waktunya. Selamat di sini aja ya Bu. Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi saya mencatat di konsep inti budaya positif ya. Di poin ketiga kan itu ada motivasi perilaku manusia dan dunia perilaku manusia. Oke. Di situ kan mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain atau dari eksternal. Yang biasanya di mana kita guru-guru sering melakukan atau memberikan reward pada siswa, misalnya bisa menjawab, paling tertib dan sebagainya. Tadi kan dinyatakan memberikan hadiah pada anak sebagai reward itu tidak baik. Apakah kegiatan tersebut itu harus benar-benar dihentikan atau dihapus dalam memberikan reward di kelas? Karena tidak kita pungkiri pasti kita sering memberikan reward ke siswa, itu bintang, dan itu yang lain seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Kalau untuk pemberian reward sebenarnya masih boleh, tapi kalau untuk jangka pendek ya. Kalau untuk jangka panjang itu tidak boleh. Ya. Kalau untuk jangka panjang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena nanti anak-anak itu tidak ada motivasi muncul dari dirinya sendiri. Jadi dia hanya mengharapkan hadiah nih. Jadi saya akan melakukan ini kalau dapat ini, seperti itu. Ya. Jadi kalau orang kebanyakan dikasih hadiah itu biasanya nanti melakukan satu tindakan itu bukan karena menunjukkan pertanggungjawabannya dia. Tidak menunjukkan dia itu punya tanggung jawab dalam melakukan tindakan. Dan kita juga tidak percaya bahwa anak itu bisa bertanggung jawab atas kesadaran dirinya penuh. Jadi hanya ngandelin reward dari kita. Seperti itu Bapak Haji. Kalau contoh untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa? Ya kalau jangka pendek, kalau misalnya Bapak Haji punya satu kegiatan misalnya pas PAS ya, misalnya mau ngasih untuk nilai tertinggi sesekali sih nggak apa-apa ya. Pas ujian pas AAT ya tidak masalah. Tapi kalau untuk jadi suatu yang rutinitas, kalau kamu dapat 100 dapat bembeng dari Bapak ya gitu. Kalau kamu setiap ulangan dapat ya. Sekali-kali perlu memang memberikan reward, tapi bukan untuk menjadi satu rutinitas seperti itu ya Bapak Haji. Ya, baik. Pertanyaan kedua mungkin yang terakhir ya dari Pak Irfan ya tadi.
silakan. Baik, terima kasih Mas Sofian atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Sofian atas waktunya. Terkait dengan kontrol guru, ya, seandainya dalam penerapan posisi kontrol guru memposisikan dirinya sebagai teman atau pemantau, apakah akan ada pengaruhnya bagi siswa? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Irfan. Kalau misalnya guru itu memerankan posisi teman atau pemantau, berpengaruh enggak gitu ya? Kalau sesekali memang dalam melakukannya itu tidak masalah ya, karena apalagi kita yang mengajar di kelas tinggi, di kelas 5 dan 6 ya, tidak menampik kalau kadang posisi teman dan pemantau itu muncul dengan sendirinya. Tapi perlahan dan pasti kita harus melangkah menjadi seorang manajer. Itu memang perlu waktu. Ya. Kalau terlalu sering kita menggunakan posisi teman dan pemantau itu juga tidak baik. Harapannya setelah Bapak Ibu mendapatkan materi terkait dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu semuanya bisa melangkah menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol manager. Ya, agar anak-anak itu nantinya juga mempunyai perilaku yang berubah dan lebih bertanggung jawab seperti itu, Bapak. Ya. Baik, bisa menjawab seperti itu? Baik, saya kembalikan kepada Ibu Nafsiatur. Waktu yang lain, walaupun tidak secara resmi ini, kita bisa saling bertanya begitu ya, Miss. Baik, diucapkan terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini, dan sebelum ditutup oleh doa oleh Pak Iit Ridwan, ada lagi yang akan disampaikan oleh Miss Teti? Padanya dipersilakan. Ya, baik, sebagai penutup saya hanya ingin menggarisbawahi ini ya. Dalam penerapan budaya positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru juga hendaknya dapat merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu intinya. Bapak Ibu, saya pribadi sangat-sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam diseminasi budaya positif kali ini. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurang sempurnaan materi yang telah sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung penuh kegiatan saya dalam melakukan program guru penggerak ini, dan juga rekan-rekan guru SD Munjol 1 yang hebat dan luar biasa, tepuk tangan dong ya. Oke. Dan juga wakil kepala sekolah yang hebat, PP saya juga, pengajar pelatih saya juga yang hebat, dan teman-teman dari A32M. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Saya kembalikan kepada Ibu Nafsiatur. Baik, terima kasih kepada Ibu Hope yang telah memberikan banyak informasi, tentunya untuk informasi untuk kita semuanya yang sangat bermanfaat, dan semuanya Bapak Ibu guru terkesima untuk mendengarkan penyampaian materi ini, karena semuanya ingin perubahan lebih baik begitu. Dan terima kasih atas kebersamaannya pada sore hari ini. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mohon ridhonya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dan untuk selanjutnya kami akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iit Ridwan. Dan saya membawa acara pada sore hari ini, bila mana ada tutur kata saya kurang tersusun sehingga tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan guru semuanya, marilah kita sama-sama berdoa. Kita akhiri kegiatan kita hari ini, paparan dari seperti
Alhamdulillah berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan kita tutup dengan doa yang terbaik. Bagi yang beragama Muslim, silakan membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa niyatis shalihatis silal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Mastika, Kepala Sekolah SD Menjulur 1. Setelah melihat paparan diseminasi dari Ibu Hope Tutiana, CKP Angkatan 7 yang luar biasa, penuh semangat, bangga sekali dengan CKP dari SD Menjulur 1. Semoga semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.